Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Kiranya kita semua tetap diberikan kekuatan dan sukacita oleh Tuhan. Kita akan memulai doa keluarga kita pada hari ini. Mari kita bersama menyiapkan hati kita dengan bersaat teduh sejenak. Mari Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih, kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari KJ 129. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk setiap berkat dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Jika sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu, Tuhan Yesus yang boleh pimpin dan sertai kami, agar kami boleh mengerti apa yang Kau ajarkan kepada kami pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam sejahtera, Bapak, Ibu, Opa, Oma, saudara-saudari yang saya kasihi dan mengasihi Tuhan. Sungguh sukacita yang besar kita dapat berjumpa kembali dalam doa keluarga GKI 5 di bulan yang terakhir pada tahun 2021 ini. Besok kita memasuki Minggu Advent yang keempat. Dan seminggu lagi kita akan merayakan Natal. Bagaimana persiapan saudara menyambut Natal? Apa yang sudah saudara siapkan? Mungkin ada yang sudah mempersiapkan berbagai ornamen Natal di rumah, seperti pohon Natal dan lain sebagainya. Ada pula yang mempersiapkan hadiah untuk diberikan kepada orang-orang terkasih. Salah satu acara yang sering dilakukan saat Natal adalah cross kado atau tukar-menukar kado. Apa hubungan cross kado dengan Natal? Apa saudara tahu maknanya? Saat Natal pertama kita membaca dalam Matius 2 tentang orang-orang Majus yang berusaha mencari raja yang baru dilahirkan dan mereka mempersiapkan hadiah atau persembahan. Dalam Injil Matius 2 ayat 11 dikatakan, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur.
Kita tahu orang-orang Majus berasal dari timur, tempat yang jauh dari Bethlehem. Dan mereka membutuhkan waktu yang lama untuk mengikuti bintang itu, menjumpai raja yang baru dilahirkan. Kita bisa bayangkan betapa perjalanan yang tidak mudah. Mereka bisa mengalami cuaca yang ekstrim. Siang pasti sangat panas, malam pasti sangat dingin, badai di padang gurun juga bisa datang kapanpun. Belum lagi kemungkinan ada serangan perampok, binatang buas. Tapi untuk mencari raja yang baru dilahirkan itu, mereka tetap berjalan walaupun butuh waktu yang lama. Sampai akhirnya mereka salah ke istana Herodes, diselidiki oleh Herodes. Tapi bersyukur kemudian mereka tiba juga di tempat bayi Yesus ada. Dan ketika mereka bersuka cita di tempat di mana bintang itu berhenti, mereka membuka hadiah persembahan yang sudah mereka siapkan untuk Yesus. Persembahan terbaik yaitu emas, kemenyan, dan mur yang mereka berikan kepada sang raja yang baru lahir, yaitu Yesus. Saudara-saudara, jika orang Majus mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, saya berpikir, apa yang kita pikirkan ketika kita mau merayakan Natal? Apakah kita juga sudah mempersiapkan yang terbaik? Saya teringat ada sebuah kisah tentang seorang gadis kecil yang rajin pergi ke gereja. Baginya, Yesus dirasakan sebagai Tuhan dan sahabatnya. Gadis kecil itu hidup sederhana. Orang tuanya bekerja sebagai buruh di pasar yang penghasilannya minim. Bahkan untuk makan mereka sehari-hari pun sangat pas. Sama seperti anak-anak pada umumnya, gadis kecil ini sangatlah sukacita menyambut hari Natal. Pada satu malam menjelang Natal, pendeta mengumumkan kepada seluruh jemaat, barang siapa yang mau memberikan kado kepada Yesus sebagai hadiah ulang tahunnya, dapat menaruh kado tersebut di bawah pohon Natal. Gadis tersebut berpikir dengan seksama, apa yang bisa ia berikan kepada Yesus yang dirayakan kelahirannya. Di satu sisi ia sangat rindu memberikan kado hadiah kepada Yesus. Namun di sisi lain ia tahu bahwa ia tidak memiliki apapun untuk diberikan sebagai kado. Jangankan untuk membeli kado, untuk makan sehari-hari pun mereka sangat berhemat. Hari demi hari gadis tersebut lalui dengan rasa gundah gulana. Ia terus-menerus berpikir apa yang dapat ia berikan kepada Yesus saat Natal diperingati. Ia melihat kado-kado yang ditaruh oleh umat yang hadir di bawah pohon Natal semakin banyak. Hatinya semakin risau, hingga tibalah malam Natal, ia memutuskan untuk datang ke gereja dengan memakai baju terbaik yang ia punya. Tanpa membawa kado atau bingkisan apapun untuk diletakkan di bawah pohon Natal. Setibanya di gereja, ia diam di bawah pohon Natal. Sampai-sampai pendeta melihat sesuatu yang janggal, lalu menghampiri gadis tersebut dan bertanya, "Anakku, mengapa kau berdiri di bawah pohon itu? Mari duduk sebab kita akan beribadah."
Gadis tersebut menatap pendeta dengan mata yang berkaca-kaca. Ia menjawab, Pak Pendeta bilang barang siapa yang mau memberikan hadiah pada saat memperingati hari kelahiran Yesus, hadiah bagi Yesus yang kita berikan kepada sesama kita, taruhlah kado di bawah pohon Natal ini. Aku sangat ingin memberikan kado untuk Yesus, Tuhan dan sahabatku. Yesus telah memberikan yang terbaik untukku. Aku pun mau memberikan yang terbaik baginya. Tapi aku tidak memiliki barang berharga apapun untuk diberikan kepadanya. Berhari-hari aku memikirkannya, sampai akhirnya aku memutuskan untuk berdiri di bawah pohon Natal, menjadikan diriku sendiri sebagai kado untuk Yesus sahabatku. Aku mau mempersembahkan hidupku sebagai hadiah, kado untuk Tuhan Yesus, Pak Pendeta. Pendeta yang mendengar pernyataan gadis tersebut pun sangat terharu. Saudara, jika gadis kecil itu merasakan Yesus sudah memberikan yang terbaik baginya, dan pada Natal ia sungguh-sungguh memikirkan kado terbaik apa yang dapat diberikan kepada Yesus, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah merasakan hadiah terbaik yang Yesus berikan? Dan kita juga rindu memberikan sesuatu yang terbaik. Dan sesuatu itu adalah yang terbaik sebagai persembahan hadiah kita dalam memperingati Natal ini juga. Gadis itu memberikan dirinya sebagai persembahan yang terbaik bagi Yesus. Hal ini mengingatkan saya pada Roma 12 ayat 1 yang berbunyi, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Apa arti persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan kepada Allah? Artinya, kita harus menjadi orang-orang percaya yang memberikan diri kita kepada Allah sebagaimana yang Ia inginkan. Mempersembahkan tubuh menekankan kepada kita untuk mempersembahkan totalitas hidup kita. Seluruh aspek hidup kita persembahkan bagi Tuhan. Biarlah kita mempunyai hidup yang berubah oleh pembaharuan budi yang Tuhan berikan. Kita mempunyai mata dan telinga yang mau mendengarkan kesulitan orang lain, mau berempati dengan orang lain, lidah yang memuliakan nama Tuhan, tangan dan kaki yang kita gunakan untuk menjadi berkat bagi sesama. Itulah persembahan diri yang sesungguhnya. Ada banyak hal lain yang dapat kita lakukan. Persembahan diri kita adalah kado terindah yang dapat kita berikan kepada Yesus yang telah terlebih dahulu mengasihi dan memberikan dirinya bagi kita. Maukah saudara mempersembahkan hidup sebagai persembahan, hadiah, menjadi hadiah Natal terindah kita kepada Tuhan? Kiranya Tuhan menolong kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari saudara-saudara kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga,
Terima kasih untuk firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Berkati hamba-Mu bersama keluarganya agar memperoleh damai sejahtera, sehat selalu, dan dapat melayani dengan penuh syukur dan sukacita. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami juga bersatu berdoa untuk panitia Natal yang mengadakan acara demi acara dalam rangka Advent ini. Kiranya Tuhan berkati agar segala acara semua berjalan lancar dan persiapan-persiapan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang sudah mulai onsen. Kiranya Tuhan berkati agar seluruh yang hadir menjaga kesehatan dengan baik, jauhkan dari segala mara bahaya, dan bungkus dengan Roh Kudus-Mu agar mereka semuanya dalam keadaan sehat tak kurang suatu apa. Kami juga menyerahkan panitia Natal untuk menyambut Natal agar kami semua jemaatnya dapat bersuka cita walaupun kami merayakannya masih di rumah. Tuhan yang Maha Baik, kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami tercinta Indonesia ke dalam pimpinan Tuhan. Jauhkan dari COVID-19 yang ketiga maupun bencana-bencana alam. Kiranya segera reda Tuhan, dan orang-orang yang kena bencana memperoleh pertolongan yang dibutuhkan. Tuhan yang Maha Baik, kami juga berdoa bersama-sama. Kiranya Tuhan melindungi, menyertai, memberkati setiap kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah iman kami tetap teguh dan hati kami melekat padamu ya Bapa. Karena Engkaulah hanya satu-satunya juru selamat kami, tempat kami berlindung. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang kami serahkan dengan penuh kerendahan hati dan ungkapan syukur terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Anak Allah yang kudus. Terpujilah Tuhan. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, kita akan mengakhiri doa keluarga kita pada hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita renungkan hari ini senantiasa menjadi penerang setiap langkah kita untuk menyatakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Tetaplah bersukacita untuk mewartakan kasih-Nya. Mari bersama-sama memuji nama Tuhan, kembali dari KJ 129 bait yang ketiga dan yang keempat. Aku bawa dupa menyan, lambang doa yang beriman. Ya Tuhan, pujianku kiranya berkenan. Bintang pandu yang cerah, bintang raja mulia, jalan kami kau sinari, langkah kami tuntunlah. Damar pahit yang kau beri, lambang duka cita pedih, dan sengsara tak bertara, dan kubur yang sepi. Bintang pandu yang cerah, bintang raja mulia, jalan kami kau sinari, langkah